Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maritza Kansa Ulaya dengan NIM 24070160041 dari kelas Psikologi 1A akan mereview parenting seorang public figure guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Halo teman-teman, kali ini aku akan memaparkan pola parenting yang digunakan oleh seorang momfluencer nih, yang dikenal dengan gaya parentingnya yang penuh dengan kelembutan, kasih sayang, serta pendekatan kreatif untuk menghadapi segala tantangan dalam pola pengasuhannya. Biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai. Oke, momfluencer ini bernama Dwi Handayani. Ia memiliki 2 orang anak. Anak yang pertama bernama Freya dengan usia 5 tahun dan anak kedua bernama Ilaya dengan usia 3 tahun. Dwi Handayani ini sering kali membagikan momen kebersamaannya dengan anak-anaknya, entah itu dalam kegiatan sehari-hari, liburan, hingga momen mendidik anak. Ia berusaha menjadi seorang ibu yang mendukung perkembangan anaknya, baik secara emosional maupun pendidikan. Dengan gaya parenting yang santai namun penuh cinta, ia mampu menginspirasi banyak ibu muda lainnya untuk menyeimbangkan peran sebagai orang tua dengan karir atau passion mereka. Selain itu, Dwi juga menampilkan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ia sering kali membagikan momen kebersamaan bersama suami dan anak-anaknya, yang dimana hal itu menjadi nilai-nilai yang kuat dalam kekeluargaan. Nah, Dwi Handayani ini tampaknya menggunakan metode parenting demokratis teman-teman, yang dimana ia memprioritaskan komunikasi, empati, dan pembinaan karakter yang positif. Pada video ini, mari kita simak beberapa peran dan metode yang Dwi Handayani terapkan. Yang pertama, mengurangi ketergantungan anak pada gadget. Nah, Dwi Handayani ini menggunakan Busybook sebagai alternatif untuk mengurangi waktu anak berada di depan layar teman-teman. Yang dimana manfaat dari Busybook sendiri, yang pertama, meningkatkan motorik halus, dan yang kedua, meningkatkan imajinasi dan kreativitas pada anak, dan yang ketiga, meningkatkan konsentrasi anak. Dari situ, Dwi Handayani berusaha menciptakan aktivitas yang interaktif dan edukatif daripada membiarkan anaknya harus bermain gadget teman-teman. Yang kedua, menerapkan winning with love. Apa itu winning with love? Winning with love adalah metode penyapihan yang menekankan pada proses penyapihan yang dilakukan dengan kelembutan dan cinta tanpa paksaan teman-teman. Nah, Dwi Handayani ini menerapkannya dengan cara yang pertama, dia akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan anaknya bahwa mereka akan berhenti menyusu. Dan yang kedua, Dwi Handayani akan memberikan pelukan atau ciuman agar anaknya itu lupa kalau dia itu mau minta ASI. Dan yang ketiga, Dwi Handayani akan melibatkan anak dalam aktivitas yang baru agar pikiran anak teralihkan oleh aktivitas tersebut. Maka dari proses tersebut, anak menjadi lebih nyaman dan tidak merasa ditolak oleh ibunya. Jadi, hubungan emosional anak dan ibu tetap terjaga. Yang ketiga, mengatasi persaingan antar saudara. Dwi menyadari bahwa kehadiran anak kedua akan memicu rasa cemburu pada anak pertama. Untuk itu, Dwi melakukan beberapa cara. Pada poin pertama, Dwi melakukan pendekatan empati, yang dimana Dwi akan memberikan perhatian lebih kepada anak pertama dan meyakinkan anak pertama bahwa perhatian dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah pudar walaupun ada anggota keluarga baru teman-teman. Dan yang kedua, poin kedua, melakukan kegiatan bersama. Jadi Dwi akan mengajak kedua anaknya untuk bermain atau melakukan kegiatan bersama sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kakak dan adik. Dan yang ketiga, pembagian perhatian. Dwi membagi waktu secara adil untuk masing-masing anak agar keduanya merasa diperhatikan. Contohnya, suatu hari Dwi menjemput Freya tanpa Ilaya. Nah, kemudian setelah menjemput Freya, Dwi mengajak Freya ke playground atau ke mall untuk quality time berdua seperti itu teman-teman, agar rasa tangki cinta Freya itu terpenuhi. Yang keempat,
mengajarkan kemandirian sejak kecil. Poin pertama, Dwi mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri dengan melibatkan mereka dalam aktivitas sehari-hari. Sebagai contoh, anaknya itu harus merapikan mainannya sendiri. Terus yang kedua, anaknya bisa memilih pakaian yang akan digunakannya nanti. Nah, pada poin kedua, dalam proses pembelajaran, Dwi lebih memilih metode sambil bermain untuk mengajarkan keterampilan baru kepada anaknya, seperti mengenal angka, warna, atau huruf. Begitu teman-teman. Yang kelima, mengelola emosi anak dengan pendekatan yang positif. Poin pertama, Dwi percaya bahwa penting bagi anak untuk mengekspresikan emosi mereka. Ketika anak marah atau nangis, Dwi memilih untuk mendampingi dan menenangkannya daripada memarahi. Pada poin kedua, ia menunjukkan sikap tenang dan sabar saat menghadapi situasi sulit, sehingga anak-anak dapat belajar mengelola emosi mereka sendiri. Yang keenam, mendorong aktivitas outdoor. Nah, Dwi Handayani ini sering sekali mengajak anak-anaknya untuk beraktivitas di luar ruangan. Hal ini untuk menjauhkan mereka dari kebosanan di rumah. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan tapi juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan fisik, melatih eksplorasi lingkungan sekitar, dan membantu anak bersosialisasi dengan teman sebaya. Nah, anak Dwi Handayani yang pertama yang bernama Freya ini, dia sudah punya sahabat namanya Alana, yang dimana mereka berdua akan membuat janji mereka akan bertemu seminggu sekali atau sebulan sekali, entah itu di rumah Freya atau di rumah Alana, dan bahkan di playground. Jadi setelah Dwi Handayani mendorong aktivitas outdoor tersebut, outputnya yang dihasilkan tuh anaknya bisa punya sahabat dari masa kecil gitu loh. Yang ketujuh, menanamkan nilai-nilai agama dan moral. Sebagai seorang ibu, Dwi juga fokus pada pengajaran nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Yang pertama, ia mengajarkan anak untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Dan yang kedua, Dwi mendidik anaknya untuk selalu menanamkan rasa syukur dan kejujuran pada kehidupan sehari-hari. Nah, Dwi Handayani ini sering sekali mengajak anak-anaknya untuk berjamaah, sholat berjamaah, entah itu di dalam kamar atau di musola rumah mereka. Nah, pendekatan parenting Dwi Handayani ini mencerminkan parenting dengan perpaduan kasih sayang, kesabaran, serta kreativitas dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan anak-anaknya. Hal ini menjadi inspirasi bagi banyak orang tua muda yang ingin menerapkan pola asuh yang serupa, teman-teman. Menarik bukan? Nah, hasil dari parenting yang Dwi Handayani gunakan, yang pertama, kedua anaknya yaitu Freya dan Ilaya saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Dan yang kedua, Freya dan Ilaya tidak sungkan untuk mengungkapkan kasih sayang mereka kepada keluarganya seperti video yang satu ini. Aku cinta kamu. Kamu juga. Sayang banget sama mama. Sayang banget sama mama. Anak pinter ini mah. Apa? I love you so much. Sini kamu aku bisikin. I love you so much. Yang ketiga, Freya dan Ilaya sudah berani untuk mengeksplorasi dunia bermain mereka. Dan yang keempat, Freya dan Ilaya sudah mampu sedikit demi sedikit untuk meregulasi emosi mereka. Keren kan? Oke, cukup sampai sini dulu ya teman-teman belajar kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk masa depan kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the night, the stormy night, away she flies. A dream.